Tahun 2025 bukan tahun biasa. Ini tahun di mana dua musuh besar siap merampok isi dompet kita. Yang pertama, inflasi. Yang kedua, serangan pajak baru. Dari PPN 12% sampai cukai-cukai dadakan yang akan membuat belanja makin nyesek. Ini bukan alarm panik, ini peta perang. Kalau kamu masih pakai strategi keuangan 2020-an, bersiaplah jadi korban. Tapi kalau kamu mau bertahan dan bahkan menang, kita butuh 8 strategi tempur yang langsung bisa kamu pakai. Karena di tengah kekacauan ini, orang yang nggak punya anggaran pasti jadi target empuk. Mereka belanja pakai perasaan, bukan strategi. Dan strategi keuangan paling fatal adalah ngira semua pengeluaran itu penting. Strategi pertama adalah menyiapkan dana darurat. Ini bukan uang sisa akhir bulan, tapi uang yang dipersiapkan sebelum semuanya kacau. Tanpa dana darurat, satu insiden aja, anak masuk rumah sakit, motor nabrak, bisa bikin seluruh struktur keuanganmu ambruk. Mulainya pelan aja, target dulu 1 kali pengeluaran bulanan. Setelah itu, perlahan naikkan jadi 3 kali, idealnya 6 kali. Simpan di tempat yang mudah diakses tapi nggak bisa digesek impulsif. Misalnya rekening digital tanpa kartu atau reksadana pasar uang. Dan ini penting, bikin sistem auto transfer langsung di awal gajian. Jangan biarkan dana darurat bergantung pada sisa, karena sisa itu ilusi kalau kamu nggak pernah nyisihin duluan. Tanpa dana darurat, satu krisis kecil aja cukup buat bikin kamu utang. Dan begitu kamu masuk lingkaran utang, kamu bukan lagi pemain, tapi tawanan. Strategi kedua adalah investasi. Investasi ada beberapa macam dan ini yang wajib kamu tahu. Kalau inflasi adalah musuh tak terlihat, maka emas adalah perisai yang udah teruji zaman. Kenapa? Karena nilainya cenderung naik seiring waktu, bahkan saat rupiah babak belur. Tapi emas bukan senjata untuk cari cuan cepat. Ini alat lindung nilai, bukan mesin kaya mendadak. Cocok buat tujuan menengah panjang kayak simpanan 3-5 tahun, biaya pendidikan, atau antisipasi krisis. Idealnya, alokasikan sekitar 5-15% dari total aset ke emas batangan atau digital yang punya harga buyback rendah. Tapi jangan salah, beli emas pun tetap perlu strategi. Bukan impulsif pas harga naik, tapi bertahap saat pasar sedang adem. Dan satu lagi, jangan taruh semua di emas. Kalau semua asetmu cuma anti inflasi, kamu nggak akan pernah mengejar pertumbuhan. Ingat, emas itu bukan pedang, tapi tameng. Investasi kedua adalah reksadana pasar uang, tempat paling rasional buat parkir dana darurat dan rencana keuangan di bawah 1 tahun. Imbal hasilnya lebih tinggi dari tabungan, tapi tetap liquid, bisa dicairkan dalam hitungan hari. Ini penting, karena banyak orang parkir uang di tempat salah, di rekening utama yang bisa digesek setiap lapar mata, atau malah di deposito yang terkunci mati. Padahal, reksadana pasar uang itu ibarat kamp militer. Dana kamu tetap aman, tapi siap dikerahkan sewaktu-waktu. Tapi jangan berharap kaya dari sini, karena memang bukan itu fungsinya. Ini bukan untuk menyerang, tapi mempertahankan posisi. Cocok buat kamu yang butuh stabilitas, bukan spekulasi. Jadi kalau kamu masih nyimpan dana jangka pendek di tempat yang bunganya dikalahkan biaya admin, fix kamu lagi duduk di zona perang tanpa perlindungan. Kalau kamu serius mau bangun kekayaan jangka panjang, kamu butuh senjata ofensif, dan itu adalah reksadana saham atau indeks. Kenapa? Karena ini instrumen yang dirancang buat pertumbuhan. Goyangannya besar, tapi imbal hasilnya bisa jauh di atas inflasi. Untuk jangka waktu 5 tahun ke atas, terutama jika rutin investasi bulanan, cost averaging, risikonya bisa jauh lebih stabil dibanding kamu tebak-tebakan harga. Jangan cuma lihat return setahun terakhir, lihat konsistensinya, manajer investasinya, dan fee-nya. Kalau kamu nggak punya waktu analisis saham satu-satu, reksadana indeks itu ibarat kamu punya pasukan elit yang udah dipilih jenderal berpengalaman. Tapi ingat, semua ini tetap butuh waktu. Karena tidak ada kemenangan permanen dari serangan yang terburu-buru. Strategi sehebat apapun bakal gagal total kalau kamu salah amunisi. Dan hukum pertama, dunia investasi. Jangan pernah pakai uang panas. Uang panas itu uang yang harus segera dipakai, entah buat bayar cicilan, biaya sekolah, atau kebutuhan hidup. Kalau kamu investasi pakai uang itu,
kamu cuma bikin bom waktu. Karena saat harga turun, panik jadi satu-satunya reaksi. Dan begitu kamu jual rugi, bukan karena rugi logis, tapi karena kepepet. Kamu nggak cuma kehilangan uang, tapi juga kepercayaan terhadap strategi yang sebenarnya benar. Uang dingin itu uang yang siap ditinggal, nggak bikin kamu lapar kalau ngendap 3-5 tahun. Jadi sebelum kamu klik beli, tanya dulu ke diri sendiri. Ini uang dingin atau panas? Karena kalau salah masukin peluru, senjatamu bisa meledak ke arah sendiri. Kalau kamu hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, kamu seperti tentara yang berharap satu jalur logistik bisa bertahan di medan perang yang makin brutal. Gaji tetap, inflasi naik, kebutuhan hidup terus meluas. Kita harus punya lebih dari satu pintu masuk uang. Entah itu lembur, freelance, jualan kecil-kecilan, atau platform online. Jalur pemasukan baru bukan soal ambisi, tapi kebutuhan bertahan hidup. Karena dalam perang finansial, yang kalah bukan yang malas, tapi yang kekurangan amunisi. Side hustle bukan berarti kamu harus langsung bikin startup atau buka warung. Yang penting, realistis, bisa dikerjakan setelah jam kerja, dan modalnya rendah. Contohnya, jadi asisten virtual, jual produk digital, nulis artikel AI, atau bahkan bantuin kelola akun media sosial orang lain. Ini bukan cuma nambah pemasukan, tapi juga nambah skill dan jaringan. Ingat, pasukan gerilya menang bukan karena besar, tapi karena cerdas dan gesit membaca peluang. Kita sering mengira musuh ada di luar, harga naik, ekonomi sulit, gaji kecil. Tapi kadang justru pengkhianatnya ada di dalam. Gaya hidup yang tidak sadar kelas, bayar kopi Rp40.000 tapi belum punya dana darurat. Cicil HP mahal padahal belum punya proteksi kesehatan. Dalam perang, pengkhianat internal lebih bahaya dari musuh nyata, karena mereka menyamar jadi kenormalan. Menang finansial itu bukan soal berapa banyak kamu punya, tapi berapa bijak kamu menjaga. Perang finansial bukan dimenangkan oleh yang paling cerdas, tapi oleh yang paling disiplin. Kita sudah bahas cara bangun benteng, anggaran, siapkan cadangan, dana darurat, bawa senjata, investasi, dan cegah sabotase, gaya hidup. Tapi semua itu percuma kalau kamu tetap punya mental korban. Pemenang berpikir, apa yang bisa saya kendalikan hari ini? Bukan, kenapa hidup tidak adil? Karena dalam sistem ekonomi sekarang, kamu bukan hanya sedang kerja, kamu sedang bertempur. Pilihannya cuma dua, atur strategi atau diseret keadaan. Jadi, kamu sudah pakai strategi apa saja?